Om Swastiastu, Om Awiganamastu, Namasidam. Teman-teman umat Hindu semuanya dimanapun berada, di hari yang baik ini saya mau berbagi tentang sebuah proses upakara dewa yajna. Itu di dalam umat Hindu di Bali itu dilakukan dengan membuat upakara Banten, dan saya mau menjelaskan atau berbagi tentang makna dan tujuan dari upakara-upakara tersebut. Nah, teman-teman sekalian umat Hindu, dalam pemargi upakara ada yang disebut dengan Yajamana. Yajamana adalah seorang sulinggi atau yang sudah medui jati, seorang brahmana yang dipercayai oleh umat Hindu menjadi seorang pemuput, bertanggung jawab atas puputnya proses upakara dengan baik. Nah, teman-teman sekalian umat Hindu, nah, di dalam proses upakara itu ada yang disebut dengan nancab. Setelah itu ada disebut dengan nektegang. Nah, nektegang itu artinya ngadegang ide berarsri. Ke di Bali dipercayai untuk lebih irit, istilah Balinya tidak boros. Nah, nanti beras yang diadegan di pura itu tersebut akan dijadikan sebuah proses upakara Banten atau jajan yang disebut dengan bakti catur. Nah, teman-teman sekalian, saya lanjutkan. Juga ada pemargi balik sumpah. Nah, balik sumpah itu kalau upakaranya besar, itu lantarannya itu adalah besar, mungkin boleh memakai kebo dan sebagainya, maka akan disebutlah mapadudusan agung. Itu makna dari upacara balik sumpah. Tujuannya mengembalikan unsur Buddha dengan perjanjian atau sajian yang sangat luar biasa, sehingga dalam upacara ini Buddha Kala Nika tidak boleh mengganggu dengan proses upakara balik sumpah yang dipuput oleh 3 sulinggi mungkin. Itu dengan proses upakara mapada, sebuah upakara yang menyupat binatang atau hewan peliharaan untuk dijadikan sebuah proses upakara, dan nantinya akan terjadi kemuliaan kepada hewan-hewan yang dijadikan sarana upakara. Teman-teman sekalian umat Hindu, nah, ada juga bakti Pulau Gembal. Nah, Pulau Gembal itu adalah sebuah simbolis atau simbolnya dari Betara Gana, dan berdampingan dengan bakti Taman. Sekar Taman adalah lambang dari Ida Sangya Semara, juga Semara Ratih, dan selalu dibarengi dengan bakti bebangkit sebagai simbol dari Dewi Durga. Nah, Pulau Gembal itu bermakna adalah membentuk dari sifat nadir atau yang keajaiban dari alam semesta niki, menarik benda-benda langit seperti bintang dan lain sebagainya untuk turun ke bumi untuk menyaksikan sebuah proses upakara yang akan dilangsungkan atau dilaksanakan oleh umat Hindu dimanapun berada. Nah, bakti atau jajan Pulau Gembal ini terdiri dari 17 bentuk jajan. Dibentuk, dikreasi oleh Tapini agar lebih mendalam maknanya, sehingga disimbolkanlah sebagai alam semesta. Nah, teman-teman sekalian, saya ulangi sekali lagi, Pulau Gembal bermakna itu membuat nadir bumi, menarik kekuatan benda-benda langit. Nah, nadir artinya keanehan atau isi bumi yang mempunyai kekuatan untuk menarik kekuatan dari langit. Itu artinya Pulau Gembal, dan Pulau Gembal ini adalah lambang dari simbolisnya Betara Gana. Sekar Taman simbolis dari Sangya Semara dan Ratih. Nah, di dalam proses upakara ini selalu memakai bakti yang disebut dengan bebangkit. Nah, bebangkit adalah simbolis dari Dewi Durga. Nah, teman-teman sekalian umat Hindu, sehingga
keterkaitan ini adalah membentuk sebuah proses upakara agar kedamaian di muka bumi, kesejahteraan itu terbentuk dari kekuatan alam atau kekuatan daripada ide Sang Hyang Widi sebagai manifestasinya. Nah, teman-teman sekalian umat Hindu, juga ada upakara yang disebut dengan mepada. Mepada ini artinya menyamakan derajat hidupnya dengan sebuah proses upakara yang disebut dengan penyupatan. Setelah itu ada yang disebut dengan upakara nyenuk. Nyenuk ini setelah upacara odalan itu atau bersigana ngentagling ya, mungkin 3 harinya itu dilakukan sebuah proses upakara nyenuk. Nyenuk dibarengi dengan proses meped. Diawali dari pura pusah, itu artinya nedunang Dewata Nausanga dengan mengaturkan rasa puji syukur dan ide akan dedun melihat langsung sebuah proses upakara yang sangat sukses dilaksanakan. Itu adalah tujuan dan makna penyenukan. Disimboliskan oleh umat Hindu dengan mendatangkan Brahmana Siddhakarya diiringi dengan baris tumbak, juga tamyu dari 9 jenis kasta yang ada di Bali. Itu adalah simbolisnya tamyu adalah Dewata Nausanga. Nah, di depan sebenarnya itu adalah sebuah senjata Dewata Nausanga. Di depannya niki setiap ada pertigaan itu berputar 3 kali menurut jarum jam. Tujuannya untuk menganalisir kekuatan negatif. Nah, teman-teman sekalian umat Hindu, setelah upakara Mentengling besoknya atau 2 harinya ada yang disebut dengan upacara Nyegara Gunung. Nah, Nyegara Gunung ini adalah bertujuan untuk memohon restu dari Ide Betara di suatu tempat yang ada gunungnya, juga ada segaranya. Itu tujuannya memberikan anugerah dan memberikan berkat karena kita sukses melakukan sebuah proses upakara. Nah, selanjutnya ada upakara yang disebut dengan Nuak Bagya Pulo Kerti. Nah, bakti Bagya Pulo Kerti ini berarti atau maknanya, arti katanya itu berasal dari 3 kata. Bagya adalah bahagia, pulo artinya menanam, kerti adalah kebaikan. Nah, di dalam kebaikan, kebahagiaan, kita menanamkan kebajikan. Itu adalah makna dan tujuannya dengan simbolis-simbolis bakti-bakti Pulo Kerti. Itu dan nantinya ditanam atau dikubur di depan surya, yang bermakna artinya menanam kebajikan dengan halam, sehingga nantinya menghasilkan sebuah karma yang sangat luar biasa, sehingga habis upakara kita akan lebih sejahtera dan lain sebagainya. Semoga teman-teman semua umat Hindu mengerti apa yang saya jelaskan. Nah, setelah itu ada upakara yang disebut dengan Nedunang Ide Betara dengan Purwadaksina. Sebelum Purwadaksina, Ide Betara ditedunkan dan dipunut oleh semua umat Hindu dimanapun berada. Setelah itu Purwadaksina berputar 3 kali di jeroan, lalu melakukan sebuah proses upakara di depan lebuh. Nah, teman-teman sekalian umat Hindu, setelah itu sebelum nyimnom kembali Ide Betara ke Pura Songswa, itu ada upakara yang disebut dengan upakara yang dilakukan di Pegayungan. Nah, di Pegayungan ini umum di Bali disebut dengan ningkap. Ningkap artinya memberikan semua hasil kerja keras umat Hindu kepada umat-umat yang lain, seperti hasil bumi, alat-alat pertanian dan lain sebagainya. Nah, setelah itu diikuti oleh upakara atau tarian-tarian sakral. Setelah selesai melakukan peningkapan, barulah
Ida Betara atau susunan akan kembali ke Pura Songswang dan dilakukanlah sebuah proses upacara penyinaban. Nah, teman-teman sekalian man Hindu yang saya cintai, mungkin ada penjelasan yang salah atau lebih, saya mohon maaf. Saya akan selalu berbagi dengan channel Kejenihan Rohani. Apabila ada yang salah saya mohon maaf. Saya sinap dengan Om Santi, Om Santi, 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 Om.